wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy bahwa dengan menyembah orang-orang soleh tersebut mereka bisa semakin dekat dengan Allah. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Dan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Az-Zumar ayat 3. Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang jauh dari Allah, banyak berbuat maksiat, banyak melakukan dosa, banyak lalai kepada Allah. Sedangkan orang-orang soleh tersebut, mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Sehingga kalau kami beribadah kepada orang-orang tersebut, mereka akan mendekatkan diri kami kepada Allah, sehingga kami pun memiliki kemuliaan di dunia. Kemudian Allah membantah dan mengatakan, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan, yaitu antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin tersebut. Siapa yang benar di antara mereka? Apakah Rasulullah SAW yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan, ataukah yang benar adalah orang-orang musyrikin tersebut yang mereka berdoa dan beribadah kepada orang-orang soleh tersebut dengan maksud supaya dekat dengan Allah. Allah mengatakan, "Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta dan sangat kufur. Allah mensifati ucapan mereka tadi dengan dua sifat. Pertama, dusta, menunjukkan bahwa ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa," yang artinya tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini adalah ucapan yang tidak benar. Allah katakan ini adalah kedustaan dan Allah lebih tahu tentang hakikatnya. Yang kedua, disifati dengan sangat kufur, menunjukkan bahwa cara seperti ini tidak dibenarkan secara syariat. Di antara alasan mereka meminta doa orang-orang soleh tersebut dan meminta syafaat kepada mereka, di antara alasan mereka meminta doa orang-orang soleh tersebut dan meminta syafaat mereka adalah bahwa orang-orang soleh tersebut dalam keadaan hidup, dan apabila hidup maka dia mendengar, dan apabila dia mendengar maka kita boleh meminta doa dari mereka, sebagaimana ketika orang-orang soleh tersebut hidup kita boleh meminta doa dari mereka. Jawabannya, pertama, kita meyakini bahwa mereka di alam kubur mereka hidup dengan kehidupan alam barzakh yang berbeda dengan alam kita di dunia. Para nabi, para syuhada hidup dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada kehidupan kita. Nabi SAW berkata, "Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun." Para nabi, mereka hidup di dalam kuburan mereka dalam keadaan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun
farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih. Al-Imran ayat 169 sampai 170. Kedua, hidupnya seseorang tidak berarti dia mendengar, karena ada orang yang hidup dan dia tidak mendengar. Yang ketiga, seandainya dia mendengar di alam barzakh, maka belum tentu dia mendengar doa orang yang ada di alam dunia ini. Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian, dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak mengabulkan doa kalian, dan di hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian, dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu seperti Allah yang Maha mengetahui. Surat Fatir ayat 14. Keempat, tidak semua suara di dunia ini bisa kita dengar, meskipun kita berada di alam yang sama. Lalu bagaimana dengan suara yang ada di alam yang lain? Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.